Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap kabar teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Suspita Juliana, nomor induk mahasiswa 1905 12 4628, Koperasi 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya melakukan pembuatan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro, dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM. Baiklah, sebelum kita memasuki kepada materi, di sini saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video saya. Karena dengan satu like, satu subscribe, dan satu komen sangat berharga bagi tugas saya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang efek perubahan kurva penawaran agregat atau kurva permintaan agregat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari penawaran agregat atau agregat supply AS dengan permintaan agregat demand atau AD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penawaran agregat atau AS. Penawaran agregat ialah nilai pendapatan nasional real atau produksi nasional yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Penawaran agregat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah short run agregat supply atau disingkat dengan SRAS. Yang kedua ialah long run agregat supply atau disingkat dengan LRAS. Yang kedua ialah permintaan agregat atau AD. Permintaan agregat ini merupakan nilai real pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Pengeluaran ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi swasta dan pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang keempat, ekspor. Dan yang kelima, impor. Itulah penjelasan sedikit tentang pengertian dari penawaran agregat dengan permintaan agregat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang gambar pertama, yang mana gambar pertama ini menunjukkan efek perubahan kurva AD dan AS ke kiri, yang mana telah terdapat grafik yang titik keseimbangannya terdapat pada E0. Sedangkan P0 ini disebut dengan harga dan Y0 ini disebut dengan pendapatan nasional real. Apakah teman-teman mengetahui pendapatan nasional real yang terdapat pada Y0 tadi? Pendapatan nasional real ini merupakan nilai produksi nasional pada suatu tahun tertentu yang dihitung menurut harga-harga pada tahun dasar. Itulah yang disebut dengan pendapatan nasional real. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pada gambar pertama. Pada gambar pertama yang di samping ini merupakan grafik perubahan AD dan AS ke kiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang grafik ini.
Pada grafik ini, mengapa AS bisa menjadi AS1? Karena pada gambar pertama ini kenaikan harga minyak dan barang mentah impor akan mengalihkan kurva AS ini menjadi kurva AS1. Makanya itu disebut dengan kurva AS1. Nah, selanjutnya pada efek awal perubahan pada gambar ini terdapat P1, dan Y1. P1 ini terjadi tingkat kenaikan harga dan Y1 ini terdapat pendapatan nasional real. Maka dari itu garis Y1 dan P1 saling berhubungan. Dari perubahan P1 dan Y1 ini akan mengakibatkan mengurangi tingkat kesempatan kerja dan pendapatan real rumah tangga. Nah, pada perubahan selanjutnya terdapat pada AD dan AD1 ini. Karena dari perubahan kedua ini akan dapat mengurangi permintaan agregat sehingga pada akhirnya keseimbangannya terdapat pada E2 tersebut. Dengan adanya keseimbangan yang baru ini yang terdapat pada E2 ini membuat P2 menjadi tingkat harga dan Y2 menjadi pendapatan nasional real. Baiklah, pada gambar selanjutnya ini merupakan gambar kedua, yang mana gambar kedua ini merupakan gambar perubahan AD dan AS ke kanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perubahan AD dan AS ke kanan. Pada perubahan AD dan AS ke kanan ini, saya memberikan contoh terhadap pemerintah yang memperbaiki infrastruktur dan pemerintah melakukan penurunan pembayaran pajak. Maka dari contoh tersebut membuat AS ini menjadi menurun ke bawah sedikit sehingga terbentuklah AS1. Adanya efek perubahan tadi, maka keseimbangan yang semulanya terdapat pada E0 ini tersebut menjadi E1 akibat dari perubahan yang telah disebutkan tadi. Baiklah, dengan adanya perubahan tadi membuat tingkat harga yang sebelumnya terdapat di P0 menjadi P1. Yang telah saya jelaskan tadi bahwa sebelumnya pada perubahan AD dan AS ke kiri tadi membuat tingkat harga semakin menaik, sedangkan pada perubahan AD dan AS ke kanan ini membuat tingkat harga ini menjadi menurun. Sedangkan pada pendapatan nasional real yang sebelumnya terdapat pada Y0 menjadi Y1, sehingga pendapatan nasional real ini menjadi menurun. Nah, dengan adanya perubahan seperti tadi, maka membuat tingkat harga yang sebelumnya terdapat P0 menjadi P1. Pada penjelasan saya pada perubahan AD dan AS ke kiri tadi membuat tingkat harga semakin meningkat. Sedangkan pada perubahan AD dan AS ke kanan ini membuat tingkat harga semakin menurun. Dan sedangkan pendapatan nasional real yang sebelumnya terdapat pada Y0 terbentuk sehingga terbentuknya Y1, sehingga membuat pendapatan nasional real semakin meningkat karena terjadinya efek dari perubahan tersebut.
Dan dengan adanya perubahan tadi dari tingkat harga dan dari pendapatan nasional real membuat permintaan agregat semakin meningkat seperti pada AD ini menjadi AD1. Dan pada keseimbangan baru ini terdapat di E2 yang mengakibatkan tingkat harga menjadi P2 dan pendapatan nasional real menjadi Y2. Baiklah, mengapa perubahan kurva AD bisa ke kanan? Karena apabila C, I, G, dan X bertambah, maka kurva AD akan bergeser ke kanan. Sedangkan apabila kurva AD dan AS ini ke kiri, karena M bertambah dan S meningkat, dan T juga akan bergeser ke kiri. Dan perubahan AD dan AS ke kanan ini mengapa? Karena apabila C, I, G, dan X-nya bertambah maka akan bergeser ke kanan. Sedangkan perubahan AD dan AS ini bergeser ke kiri. Apabila M bertambah, kenaikan S dan T juga akan bergeser ke kiri. Itulah penjelasan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen video saya. Dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.